Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa, benar Bapa, segala sesuatu, kekuatan, kemampuan berasal dari Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber segala kelimpahan. Itulah yang mengantar kami dalam rasa syukur yang tak terkira. Dan di tempat ini, di malam ini, syukur itu kami mau bawa. Kami mau wujudkan lewat seluruh aspek kehidupan kami yang berlandaskan pada firman Tuhan sebagai dasar kebenaran mutlak. Dan kuasa Tuhan yang memimpin kami. Engkau tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya menyuarakan isi hati-Mu. Engkau berkati umat-Mu untuk memahaminya dan menghidupinya. Lingkupi kami, lingkupi tempat ini dengan kuasa-Mu ya Bapa. Dan segala hal yang mengganggu ibadah dan pendengaran firman Tuhan kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka dan baca Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Begini firman Tuhan. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Bapak Ibu, hidup ini kita bisa lihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Hidup ini seperti dua sisi mata uang. Kalau kita melihat di satu sisi sebagai makhluk yang menderita, makhluk dengan berbagai persoalan dan pergumulan hidup, itu dari sisi manusiawi dan duniawinya kita. Tapi di sisi lain, kita sebagai orang yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Yesus Kristus, akan melihat di balik itu sebuah fakta tentang Allah yang terus merancang kebaikan, tentang Allah yang terus mengerjakan masa depan yang penuh kepastian dan harapan, baik selagi kita masih ada di dunia ini maupun ketika kita meninggalkan dunia ini yang fana, semu dan penuh kesementaraan. Inilah yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, di mana nyanyian Daud di bawah tema orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Ketika Daud mengalami kompleksitas pergumulan lahir dan batin, fisik dan psikis, yang dituangkannya dari ayat 1 sampai ayat 22 dan diawalinya dengan kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ucapan yang sama ketika Yesus Kristus disalib. Seolah-olah tidak ada lagi harapan. Seolah-olah tidak ada lagi pertolongan. Seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar mengatasi setiap persoalan dan pergumulan hidup.
Nanobo saya imane irei doso aya. Lalu kemana lagi kita mencari pertolongan? Kemana lagi kita mencari jawaban dari setiap problema dan pertanyaan dalam hidup ini? Dan sudah barang tentu, Bapak Ibu, dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang duniawi, akan sangat sulit melihat kehadiran Allah dalam penderitaan. Apalagi namanya penderitaan yang hebat. Pada saat-saat kita mengalami klimaks dari sebuah pergumulan, tidakkah kita sama seperti Daud mempertanyakan bagaimana kepedulian Allah bagi kita? Dan sepertinya ya, seolah-olah mustahil kita melihat pedulinya Tuhan pada kita. Karena apa? Kacamata yang kita pakai adalah kacamata duniawi. Sudut pandang yang kita lihat adalah sudut pandang duniawi. Ketika kita hanya melihat Tuhan dengan segala berkat jasmani, ketika kita melihat Tuhan dengan segala kelimpahan lahiriah, ketika kita melihat Tuhan ketika kita baik-baik saja. Tapi apa yang dinyanyikan Daud malam ini harusnya menjadi perenungan dan nyanyian kita pula. Kita yang mengaku percaya kepadanya, kepada Tuhan, mari belajar untuk menikmati kehadiran Allah di tengah-tengah penderitaan kita, sehebat apapun itu. Oleh sebab itu, kita melihat pesan penting yang menjadi poin yang kita pegang, kunci menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan. Yang pertama, ketika ia berkata mencari Tuhan. Mencari Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Mencari ini bukan berarti dia menghilang dan bersembunyi dari kita. Mencari ini berbicara bagaimana kita hidup melekat, hidup berpaut, dan hidup bergantung kepadanya. Maka tidak usah khawatir menghadapi malam yang gelap pekat sekalipun. Karena campur tangan Tuhan nyata dan menjadi bukti kehadirannya dalam hidup ini. Itu yang dikatakan Daud bagi kita dalam poin pertama ini. Dan itu sudah dialaminya. Dia tidak pernah bercerita tentang pengalaman orang. Dia bercerita tentang pengalaman imannya dengan Tuhan. Dia berkisah tentang hubungannya jatuh bangun dengan Tuhan. Dan dalam sebuah pengakuan bahwa ia tahu, ia hidup bergantung kepada Tuhan. Ia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Ia bukan siapa-siapa tanpa campur tangan Tuhan. Tak ada keberhasilan di luar pertolongan Tuhan. Maka Bapak Ibu, jangan pernah mencoba menjalani hidup dengan kehendak dan kekuatan sendiri. Jangan pernah mencoba mengandalkan apa yang engkau punya untuk menolongmu. Karena itu pun berasal dari Dia. Karena Dia adalah sumber kehidupan, Dia adalah sumber berkat, dan Dia adalah sumber kelimpahan. Kemustahilan juga dengan mengandalkan sesama. Karena manusia di dunia ini pasti meninggalkan kita. Orang terdekat kita pun ada kalanya mengecewakan kita. Itulah sebabnya kalau kita membaca dari belakang, sebelum kita sampai di perenungan ini, ayat 1 sampai ayat 22 berisi ratapan dan permohonannya. Permohonan akan perasaannya yang seolah-olah ditinggalkan oleh Allah. Memang Bapak Ibu, harus kita akui, seringkali apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan. Realita yang kita alami dalam perjalanan hidup ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Bisa saja di awal baik, di pertengahan kita mengalami penyakit yang mematikan. Diagnosa dokter mengatakan ini penyakit tidak bisa sembuh. Di tengah perjalanan rencana-rencana kita yang wah, usaha kita mandek dan harus gulung tikar.
rekan bisnis yang curang, bagi yang muda-muda yang sedang memperjuangkan studi yang gagal, hubungan dalam keluarga, hubungan suami istri, pasangan yang menyakiti, yang mengkhianati, dan masih banyak lagi. Hal-hal yang mengejutkan, yang di luar dugaan, yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja beban hidup datang bertubi-tubi di luar harapan. Tapi hari ini, apa yang dikatakan Daud meneguhkan kita, meneguhkan saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sebagai orang yang beriman, bahwa Tuhan yang kita miliki itu adalah Tuhan yang mampu berkarya dalam segala situasi. Amin. Tapi tentu kembali bagaimana kita hidup melekat padanya. Bagaimana kita hidup mengandalkan Dia. Bagaimana relasi kita dalam waktu-waktu doa dan persekutuan yang intim dan intens dengannya. Dan percayalah Bapak Ibu, doa orang benar besar kuasanya. Katakan amin. Masalahnya, ada nggak waktu kita berdoa? Ada nggak kita menyediakan waktu menjadikan Dia yang terutama dalam seluruh hari-hari hidup kita? Terkadang karena terlalu sibuk, atau mungkin karena kita sudah nyaman, pekerjaan, investasi, Tuhan hanya menjadi ban serap. Tolazi geseda avena mangandro ita. Semua pintu seolah-olah tertutup, baru kita mencari Tuhan, baru kita meminta pertolongan Tuhan. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di Tuhannya, masalahnya ada di kitanya, Bapak Ibu. Maka katakan mulai hari ini dengan iman, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun kesulitan-kesulitan itu, ketika kita hidup melekat kepada Tuhan, percayalah, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Dia. Yang kedua, Bapak Ibu, hidup ini harus dijalani senantiasa dengan bersyukur. Tadi sudah dibahas dari awal, bagaimana hidup melekat, bergantung dan mendekat kepada Tuhan. Pemazmur mengingatkan kita tentang relasi yang intim dengan Tuhan. Mencarinya dan tetap hidup melekat kepadanya apapun keadaan kita. Inilah kunci mengatasi pergumulan hidup ketika kita masih ada di dunia ini. Dan sekaligus inilah kunci untuk kita beroleh hidup yang kekal. Selalu mungkin kita mendengar dalam setiap khotbah-khotbah, jangan pernah berharap ketika masih ada di dunia ini engkau lepas dari pergumulan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saya sudah ikut Yesus semua baik-baik saja. Semua aman-aman saja. Cicilan akan lancar, kebutuhan hidup akan terpenuhi, sakit penyakit akan menjauh. Justru Yesus berkata kita seperti domba yang ditaruh di tengah-tengah serigala. Kita ada di tengah dunia yang komplit dengan pergumulan. Maka orang yang mampu bersyukur adalah orang yang mempunyai optimisme bahwa tidak ada masalah yang tidak terselesaikan di dalam Tuhan. Yakini hari ini, kalau sudah hidup benar-benar di dalam Tuhan, apapun pergumulan Bapak Ibu, sehebat apapun itu, imanilah, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan di dalam Tuhan. Ini tentu memuat makna hidup dalam kebergantungan penuh kepada Tuhan, sekaligus adanya kerendahan hati untuk tetap diam dalam hadirat-Nya. Memang mazmur ini disebut mazmur mesianik, juga mazmur salib, karena melukiskan beratnya penderitaan Kristus. Tapi penderitaan Kristus ini juga menjadi sebuah harapan sebenarnya, bahwa kematian Yesus di kayu salib di Bukit Golgota itu membawa kehidupan.
memulihkan. Penderitaan Kristus menjadikan seluruh deritamu, seluruh kesendirianmu, seluruh kesepianmu sebagai manusia diganti dengan anugerah melalui penderitaan yang dialami Yesus Kristus. Diganti dengan anugerah melalui penderitaan di jalan Via Dolorosa yang dilaluinya. Oleh sebab itu sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk terus hidup dalam keputusasaan, mengeluh, bersungut-sungut dan menyerah. Pertanyaan Bapak Ibu, coba renungkan. Sudahkah kita bersyukur atas usia yang diizinkan Tuhan semakin bertambah bagi kita ada di dunia ini? Sudahkah kita bersyukur atas setiap persoalan hidup Tuhan menolong kita melewatinya step by step? Sudahkah kita bersyukur atas setiap tugas, tanggung jawab pelayanan di gereja ini, di lingkungan masing-masing sebagai bagian dari anugerah Tuhan yang terkadang kita abaikan dan kita lalaikan? Sudahkah kita bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani? Sudahkah kita bersyukur atas segala situasi yang kita alami dan kita boleh katakan Immanuel, Allah menyertai kita, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menolong? Sudahkah kita bersyukur atas keselamatan yang dari Tuhan sebagai anugerah terbesar? Pengakuan seorang Daud, karena sesungguhnya Tuhanlah yang berdaulat penuh atas hidupnya. Maka Tuhanlah yang berdaulat penuh atas hidup saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhanlah yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Sehingga kita tidak gampang putus asa. Dan tidak ada kamus kata menyerah dalam hidup orang-orang percaya. Tidak ada kata takut dan tidak ada kata bimbang pada apapun keadaan kita, karena Allah kita adalah Maha Kuasa. Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah kita adalah pencipta, pemilik, dan yang berotoritas atas seluruh ciptaannya. Terlebih, Ia rela mati demi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, oleh sebab itu, apa yang dilakukan Daud, ajakannya kepada seluruh umat, menjadi ajakan bagi kita hari ini. Nyanyikan nyanyian baru untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sesuai dengan nama minggu kali ini, Minggu Kantate. Apa itu Minggu Kantate? Artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sama dengan tema. Kita diajak untuk menyanyikan nyanyian keselamatan atas segala karya dan cinta kasih Tuhan yang kita alami. Siapapun di antara kita saat ini, siapapun yang ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di ruangan ini, atau mungkin ada anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming, apapun keadaanmu, apapun yang kamu rasakan, sedang tertekankah jiwamu? Sedang sesakkah hatimu oleh karena beban yang teramat berat menindih, menghimpit? Hidup yang terasa sepi, merasa sendirian. Hari ini bawa itu ke hadapan juru selamatmu. Jadikan semua itu menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Sehingga semua pergumulan hebat itu menjadi nyanyian pujian. Di mana duka cita menjadi sukacita, di mana keluh kesah menjadi kegembiraan yang meluap-luap, di mana permohonan menjadi keyakinan dan ratapan menjadi pujian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kantate adalah nyanyian kemenangan orang percaya. Kantate adalah nyanyian kemenangan saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena perbuatan
dan karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus dengan kemenangannya mengalahkan maut. Menyanyikan nyanyian kemenangan tidak hanya dengan mulut. Menyanyikan nyanyian kemenangan tidak hanya dengan bibir, tapi lebih dari itu, memberi ruang yang lebih besar kepada Tuhan. Apa yang dikatakan dalam pembacaan kedua, Matius 15 ayat 8. Niwawa balikheda la suno sunon rao bevera batedera no areu heku. Kita diingatkan untuk memberi ruang yang lebih besar kepada Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga hidup ini tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Hidup ini tidak lagi dikuasai oleh nafsu duniawi kita. Tapi hidup ini dikuasai oleh Tuhan dengan segala pengharapan dan janji yang kekal. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, menyanyikan nyanyian baru juga terletak pada kesediaan kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Kesediaan kita dibentuk menjadi bejana yang indah oleh Sang Penjunan dengan segala proses yang mungkin menyakitkan. Menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan untuk taat dan setia melakukan segala kehendak-kehendaknya. Dan tentu segala sesuatu itu berasal dari pembaharuan hidup yang berasal dari hati. Pembaharuan hati yang berdampak pada seluruh sikap kehidupan kita. Bagaimana seluruh hidup kita harus dalam pujian dan penyembahan yang benar kepadanya. Sehingga kehadiran kita di dalam keluarga, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan pergaulan, dimanapun menjadi berkat. Kita hadir menjadi surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita membaca ayat hafalan bersama-sama. Dari Mazmur 22 ayat 27. 1, 2, 3. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Banyak hal yang tak mampu kami selami. Banyak hal yang tak mampu kami pahami dalam perjalanan di dunia ini. Sehingga ego kami sering mengalahkan iman kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi perenungan kami yang membawa kami benar-benar berpaut dan bergantung pada Tuhan. Dan biarlah izinkan kami Bapa menjalani hidup ini dengan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.